Selamat sore sahabat-sahabat pecinta sejarah dari channel Duta Film Kediri. Berkaitan dengan apa yang pernah saya utarakan tentang cerita Lumpur Lapindo, dan saya sekarang akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan prasasti Watumana. Jadi prasasti Watumana di situ itu ada sebuah seperti doorbell, di situ itu ada tulisan prasastinya. Prasasti itu adalah dalam bentuk bahasa yang disebut Sanskerta atau Palawa. Itu ada 14 baris ya. Sayang pada waktu itu tidak saya foto. Karena apa? Karena sudah tenggelam kena lumpur lapindo. Itu persis di belakang rumah saya. Di belakang rumah saya itu ada sebuah pabrik namanya Citra Putra Surya, pabrik jam terbesar di seluruh Asia Tenggara. Disitulah tempatnya prasasti Watumana. Pada waktu pembuatan pabrik yang disebut prasasti Bundaran Watumana tadi kena doser, didoser, tenggelam, ya. Itu sayangnya. Nah di situ ada 14 baris, ya toh. Kalau prasasti Watumana itu ada yang pernah bilang waktu itu masih apa ya, masih banyak orang-orang yang masih belum mengerti tentang bahasa Sanskerta. Tapi yang buyut saya pernah bercerita pada saya, prasasti Watumana itu berasal dari kata prasasti tentang dibelahnya Kerajaan Jenggolo sama Medang Kahuriban, dibelah menjadi dua, menjadi Doro dan Kediri. Yang membuat prasasti itu namanya Empu Prada. Kalau di dalam kitab Tantu Panggelaran, kalau di dalam kitab lama disebut Empu Prada, ya. Barada sama Prada itu sama saja. Yang hidup pada abad ke-9 sampai 10. Ya. Jadi pada zaman Kerajaan Erlangga, yang pada waktu itu memerintah seluruh Nusantara, itu adalah Prabu Erlangga sampai ke Pulau Bali sana. Perluasan wilayahnya karena Watumana ini tadi itu adalah unek-unek daripada Empu Barada, dicantumkan dalam prasasti itu unek-unek. Ya. Makanya pada waktu itu diceritakan pula pada waktu dia itu membagi kerajaan dengan terbang ke atas langit, itu bukan berarti Empu Barada bisa terbang, tidak. Ini sindiran. Sindiran itu metafora, kiasan, jangan diterima wanta gitu saja. Ya, membawa kendi. Jubahnya kecantol wite asem. Nah, kenapa? Inilah yang membuat suatu sindiran bahwa kita itu harus jeli. Waktu membagi jubail kecantol wite asem. Lah asem dalam karta orang Jawa, asem iku lingsem. Lingsem iku isin. Kraton gedhe sakmene kok hanya menurut perintah raja, kok menurut apa? Ini loh, menurut anaknya yang dua ini minta jadi raja semua, kok lingsem aku ya. Kok gak bijak ini. Makanya di situ disebutkan waktu membela kerajaan jubah kecantol wite asem, itu artinya lingsem. Itu ada itu di dalam prasasti Watumana itu ada 14 baris. Ya, kata yang buyut saya, ya itu untuk berada lingsem itu izin. Makanya hati mana itu hati, makanya prasasti disebut Watumana. Watu itu tulisan dari Empu Barada, di mana isinya itu memuat tentang dibelahnya kerajaan Kahuriban menjadi dua. Ya. Jadi kalau Anda sekalian ini sedang membaca kitab lama sejarah, wah waktu itu Empu Barada membawa sebuah kendi mumeti jagat dengan terbang. Itu adalah simbol daripada pembagian kerajaan. Air itu adalah diartikan sebagai kali berantas. Kecantol wite asem, dia merasa hatinya lingsem. Hati itu mana tadi? Ini korelasinya. Sayang seribu sayang bahwa pada waktu itu memang belum ada orang-orang relawan, belum ada orang yang peduli dengan peradaban leluhurnya, belum ada peduli tentang prasasti. Dan sayangnya juga Arca Ganesha, Arca Kata, Arca Linggayoni, ada semuanya itu dihancurkan pada waktu 65. Ini yang saya juga protes keras ini. Orang-orang yang tidak punya peradaban kepada leluhurnya begitu saja tahun 65 dihancurkan, ya karena nggak ada hubungannya dengan syirik musyrik. Makanya saya bilang ini adalah proses, inilah gambaran leluhurmu. Kenapa disebut Arca Kata? Ini sumber air.
Kalau dijelaskan arca kata itu kan kata itu sumbernya sumber air. Bahwa di daerah Sidoarjo itu adalah delta, banyune akeh, dikelilingi oleh dua sungai, Sungai Mas sebelah utara, Sungai Berantas sebelah selatan. Di situ ada arca namanya Katak Medongkong itu di tahun 65 karena di situ dulu dibuat proses ritual untuk 4 desa Reno Kenongo, Siring sama Jatirejo sama Mindi semua ngelebur di situ. Tahun 65 orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngeprui reco-reco iku mang. Nek wong kono gak ngarani iku arca reco. Mbak reco dikeprui putul kabeh. Lah inilah keprihatinan saya agar supaya yang bisa menonton channel ini bisa ngerai to ya. Ya, semoga hal-hal sejarah masa lampau yang penghancuran besar-besaran di saat tahun 65 itu tidak terulang lagi. Ya. Jadi proses tentang apa yang disebut dengan prasasti Watumana secara singkat yaitu tadi, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan ini menjadikan sebuah perhatian kepada adik-adik saya yang masih agar supaya tidak membenci dengan karya-karya leluhur, dan tidak mungkin leluhur anda sekalian ini gak ono ceritanya leluhurmu nyembah reco, gak ono itu adalah eksekusi kotor. Itu arca itu adalah bentuk suatu sindiran, arca itu sudah bentuk sebuah prasasti. Nek kene tak kei reco kodok kata sembang ini ndak, ini adalah sindiran bahwa di sini adalah mata air besar, bener loh. Oleh karena dogma yang luar biasa tadi kepruk tuh gerak karu-karuan, ngepruk ngepruk kapal linggis pecah kabeh. Saya sendiri tahu. Terima kasih, sampai jumpa, rahayu. Lampah sirup kali kemai